Om Swastiastu, umat Dharma yang saya cintai. Dalam video ini saya ingin berbagi tentang masalah nebusin ya. Di masyarakat Bali kita kan ada budaya nebusin ya. Nah, budaya nebusin itu dilakukan oleh sanak saudara kita ya, oleh umat Bali, umat Hindu Bali, manakala salah satu dari keluarganya sakit berkepanjangan, tidak kunjung sembuh-sembuh ya. Diobati secara medis, kesana kemari, tidak sembuh, sampai ya lumayan menelan dia, tidak juga ada kesembuhan. Nah, karena itu sanak saudara yang masih sehat, yang punya keluarga sakit, punya inisiatif untuk menanyakan pada orang pinter ya, kepada jero balian, kepada jero tapakan. Nah, di sanalah mereka bertanya. Setelah bertanya, ya biasanya dapat sebuah petunjuk, ada suatu gambaran tentang penyebab sakit berkepanjangan tidak sembuh-sembuh. Nah, jawabannya biasanya itu karena atma ya, atau roh sang sakit itu lagi terikat atau mentegul di perut dalam. Supaya bisa sembuh, disuruh nebusin ya, dengan menerapkan atau melakukan upacara penebusan disertai dengan melepas ayam hitam di areal perut dalam. Nah, karena mungkin sudah menjadi tradisi dari masyarakat Bali, tradisi penebusan itu pun dilakukan. Nah, bisa jadi setelah melakukan upacara penebusan, orang yang sakit itu bisa sembuh. Nah, itu keyakinan masyarakat Bali. Akan tetapi atas pengaduan orang-orang di YouTube ini, bukan di YouTube, di Facebook. Nah, katanya sudah melakukan penebusan, tetapi tidak ada perubahan. Tetap aja sakit, tidak sembuh-sembuh. Kalau sudah demikian, ada apa dengan tradisi kok? Sudah dijalankan tapi tidak ada hasil apa-apa. Apakah tradisi itu salah? Nah, menurut hemat saya, tradisi tidak salah, cuma ada kurang. Kurangnya adalah nilai filosofinya tidak dikenal dan tidak dipraktekkan. Seandainya nilai filosofinya diterapkan, niscaya akan ada perubahan. Saudara sekalian yang saya cintai, perlu diketahui bersama, dalam budaya Weda sekiranya dikenal ada dua tingkatan dalam menjalankan ajaran agama. Ada tingkatan karma kanda dan tingkatan jenana kanda. Tingkatan karma kanda, di mana karma artinya perbuatan, bekerja, kanda itu artinya bagian. Di tingkat ini, masyarakat sebagian besar hanya sibuk memikirkan urusan pekerjaan saja. Kerja, dan kerja. Tidak sempat memikirkan apa itu ilmu agama, untuk apa beragama, tidak sempat. Nah, pada umat-umat di tingkatan karma kanda inilah ditetapkan sebuah tata cara menjalankan ajaran agama dengan berupacara. Jadi upacaranya saja. Nah, dengan menerapkan upacara penebusan ya, orang-orang tingkat karma kanda mungkin bisa aja ada kesembuhan, ada perubahan. Karena Tuhan yang menyertainya, atau Betara yang menyertainya. Ada subsidi, bantuan dari Tuhan, atau mujizat Tuhan, yang membuat adanya perubahan hanya dengan melakukan upacara saja. Tetapi itu pun dibatasi, paling sampai 3 kali. Selebihnya ya dibiarin. Kalau terus dibantu, diberikan mujizat oleh Tuhan, ya orang nanti tidak meninggal, hidup selamanya. Nah, kalau ingin ada perubahan, ya orang harus ikut di tingkatan jenana kanda. Nah, selanjutnya tingkatan jenana kanda. Jenana itu artinya pengetahuan. Kanda jadi bagian orang yang beragama dengan pengetahuan. Di tingkat ini orang ingin belajar, ingin mengetahui agama. Jadi selain ada kesibukan sehari-hari urusan kerja, dia menyempatkan ya
menyempatkan diri untuk mengetahui ajaran agama, mau mendengarkan cerita-cerita orang tentang agama, suka dengarkan ceramah, pokoknya ada ketertarikan dengan kegiatan keagamaan ya, di segi pengetahuan. Nah, orang-orang yang tingkatan cenderakanda ini kalau ingin sembuh, dia mengikuti orang-orang yang karma kanda, tidak akan dibantu oleh Tuhan, tidak akan disembuhkan, selamanya akan sakit. Nanti akan ada perubahan jika nilai filosofinya diketahui dan diterapkan. Nah itu, saudara sekalian yang saya cintai, dari segi filosofi ini perlu diketahui tentang filsafat dari puro dalam itu sendiri ya. Puro ya, dalam bahasa Sanskerta artinya tempat ya. Tempat lokasi. Dalam menunjukkan di dalam diri ya. Jadi sebuah tempat yang ada di dalam diri manusia, yaitu di dalam hati ya, di dalam jantung hati manusia. Di sanalah Sang Yang Atma yang merupakan Batara ya, Batara dalam, Batara di dalam diri manusia. Batara artinya penguasa hidup. Dalam hal ini Sang Yang Atma itulah penguasa hidup kita yang memberikan kehidupan pada kita. Nah, Sang Yang Atma yang memberikan kehidupan inilah yang katanya metegul. Ya, metegul pada orang yang sakit sehingga orang itu sakit berkepanjangan. Nah, selanjutnya secara filosofi, siapakah yang menegul? Ini orang-orang jenazah akan bertanya. Tidak menerima begitu saja, siapa yang menegul? Kok bisa menegul? Apa sebabnya? Nah, itu. Ini perlu diketahui ya bersama. Jawabannya siapa yang menegul Sang Yang Atma yang ada di dalam diri manusia ditunjukkan oleh ayam itu sendiri ya. Ayam yang dipakai sarana penebusan. Ayam ya, kata ayam dibalik menjadi maya. Nah, kata ayam setelah dibalik menjadi maya itu menerangkan ada kekuatan maya yang mengikat Sang Yang Atma. Nah, kekuatan maya itu dalam budaya Weda dikenal dengan Triguna yang terdiri dari Sattvam, Rajas, Tamas. Nih, Triguna inilah kekuatan maya, kekuatan ilusi yang menutup keberadaan Dia yang ada di dalam hati kita manusia, yaitu Sang Yang Atma. Ayam sendiri, kata ayam dalam bahasa Sanskerta artinya Dia. Nah, kalau Dia itu memakai huruf B, huruf D besar menunjukkan Dia yang ada di dalam diri ditutupi oleh kekuatan maya. Jadi ayam maya, ayam maya, ayam maya. Di antara kekuatan maya Tuhan tersebut yang mengikat Sang Yang Atma adalah guna tamasnya. Kenapa? Bila mana guna tamas bisa mengikat Sang Yang Atma? Jawabannya ditunjukkan oleh ayam itu sendiri. Nah, binatang ayam sendiri simbol dari kekuatan maya Tuhan, yaitu sifat rajas. Selama hidup kita sebagai manusia digerakkan oleh sifat rajas dalam wujud keinginan dan hawa nafsu. Nah, biasanya kita itu melalaikan ajaran agama kita. Tidak pernah ingat ajaran agama. Hanya kerja. Seperti ayam lah gitu. Ingin menguasai semuanya. Nah, dalam bahasa Jawa ayam kan disebut pitik. Pitik itu politik. Apalagi sudah terjun ke dunia politik, semuanya ingin dikuasai. Maunya semua jadi milik kita sendiri. Ambisi tinggi, ingin berkuasa. Seperti ayam kalau kita usir, susah. Jadi kalau dikendalikan oleh sifat rajas, manusia susah dinasihati di jalan agama. Agama diabaikan, hanya kerja. Kejar kekuasaan, kekayaan yang sampai nanti kalau sudah gerubuk baru merengek-rengek lagi. Bagaimana hidup saya gini? Bertanyalah pada Hajar Badan, oh lagi metegul Atman gitu. Nah, ketika dalam kehidupan ini hanya memikirkan hal duniawi tanpa disadari, namanya pikiran bawah sadar itu sifatnya merekam. Semua aktivitas kita dalam dunia terekam, tercatat sampai pikiran full memory.
Nah, pada memori setiap aktivitas duniawi inilah guna tamas tinggal. Semakin banyak memori, guna tamasnya semakin banyak, dan kekuatan guna tamas juga jadi berlipat-lipat. Nah, ketika memori banyak, di sanalah guna tamas mengikat sang yang atma. Bukan terikat sebenarnya kalau dari segi jana, ditutupi ya. Ibarat matahari di langit ada mendung yang tebal. Dibendung sinar beliau, tidak diizinkan memancar. Kan begitu sinarnya matahari kalau ada mendung. Begitulah kalau memori full di pikiran bawah sadar membuat sinar sang yang atma itu tertutup, tidak memancar keluar. Akibat tidak ada pancaran sinar suci atma dari pikiran menuju ke seluruh tubuh, membuat tidak ada energi, tidak ada kekuatan untuk menyembuhkan diri dari penyakit sehingga sakit berkepanjangan. Nah, supaya bisa sembuh, inilah tugas kita menebus kelalaian kita dengan cara menghapus memori di pikiran bawah sadar. Ya, cara menghapus memorinya adalah dengan menerapkan ilmu agamanya, yaitu japa mantra ilmunya. Ini ilmunya. Japa mantranya, mantra yang satu diulang dibanyakin. Ini seperti apa namanya? Orang menghapus tulisan di papan tulis kan, kayak begitu teorinya. Jadi diucapkan berulang-ulang di dalam pikiran, di dalam hati, membuat memori itu terhapus. Nah, bersamaan dengan itu juga japa mantra ibarat pisau memotong guna tamasnya itu. Terpotong dan terhapusnya memori membuat sinar ini memancar dari pikiran ke seluruh tubuh, sehingga di tubuh ada rasa kehangatan, kesegaran, daripadanya ada kekuatan untuk menyembuhkan penyakit, sehingga seseorang yang sudah menghapus dosa-dosa di dalam pikirannya bisa kembali pulih, bisa kembali sehat. Sudah sekalian, dalam pelaksanaan penebusan dosa-dosa dengan tugas menghapus memori itu, kita harus siap terbuang ya. Seperti makna siap itu, yang dibuang di pura dalam, yang di rumahnya mungkin rame-rame kumpul. Kalau di pura dalam kan terbuang, nggak ada teman jadinya. Itu juga dalam upacara penebusan dosa ini, kita harus siap terbuang di masyarakat, karena masyarakat tidak mengenal ilmu japa mantra. Nah, masyarakat yang masih hidupnya dikendalikan oleh sifat maya seperti ayam yang sehat itu kan taunya beragama secara formal aja. Jadi mereka beragama sesuai dengan apa yang ditetapkan atau tata cara yang ditetapkan oleh pemerintahan Hindu kita yang duduk di pemerintahan itu yang menetapkan. Mereka mengikuti itu aja. Nah, kalau upacara untuk menembus dosa-dosa kita, tata cara seperti itu tidak bisa. Harus mengambil japa mantra. Karena masyarakat awam tidak mengerti, ketika kita melakukan penebusan dengan melakukan japa mantra, masyarakat akan, wah itu lain-lain itu. Nggak ikut perguruan itu, ikut itu. Akan ya sedikit tidaknya kita kayak dibuang lah di masyarakat. Wah itu lain-lain satu. Nah, ini tergantung kita mau kita ingin sembuh atau ikuti kata orang banyak yang taunya beragama muluk itu. Karena mereka orang karma kanda. Kalau ingin sembuh kita harus siap terbuang. Biar tidak punya teman tidak jadi masalah. Tugas kita kan ini membersihkan ini biar kita kembali sehat. Nah, kalau sudah sehat, segar tidak punya teman tidak jadi masalah. Daripada banyak punya teman tapi kita kesakitan. Apakah teman yang banyak akan menolong kita? Paling tidak mereka hanya kasihan ketika kita sakit, paling menjenguknya bawa begini, bawa begitu rame-rame, tapi tidak bisa memberikan kesembuhan. Karena itu harus siap dibuang oleh masyarakat dalam pergaulan. Dibilang udah lain, diajak rame-rame ngumpul, minum-minum, tidak mau kita. Wah itu lain orangnya, sudah ikut perguruan dah, fanatik, jangan diajak kan gitu. Kita harus siap dibuang, seperti gambaran siap terbuang. Saudara sekalian yang saya cintai, nah pada upacara penebusan pernah saya baca di internet ya. Nah, di sana ada sarana padang lepas. Nah, secara filosofi padang lepas itu menunjukkan padang itu pandangan hidup. Lepas itu melepas ya. Jadi dalam upaya untuk menebus dosa kita perlu
Ya, adanya sebuah pandangan hidup, sebuah pedoman hidup yang sekiranya berguna untuk melepaskan ikatan ya, pengikat dari Sang Yang Atma itu. Nah, seperti apa yang saya sampaikan, inilah berupa sebuah pandangan hidup ya, yang sekiranya berguna untuk membebaskan diri dari ikatan guna tamas ya, supaya kita kembali pulih, kembali sehat. Nih orang tingkatan jenakanda. Kapan hari, bila mana sudah loyo berkepanjangan. Tidak ada tenaga yang bangkit, padahal sudah makan berkecukupan. Tidak kurang apa-apalah dari segi makan, tetap juga loyo. Itu tandanya sudah terikat itu. Sudah terikat itu ya. Sang Yang Atma sebagai betara dalam diri sudah terikat itu. Supaya kembali ada kesegaran, seseorang harus menebusnya dengan melakukan japa mantra untuk menghapus dan memotong guna tamas yang ada di pikiran bawah sadar. Setiap pagi, sore, malam hari, baik di rumah, di tempat suci, atau di tempat-tempat sepi seperti di pinggir pantai, di gunung-gunung, segara gunung ya. Seorang harus menebus dengan cara seperti itu, nanti akan ada perubahan. Kembali kok bangkit, bergairah lagi. Karena energinya udah keluar. Pokok sampai di sana, pejamkan mata. Pejam itu penting, japa mantra itu saja. Jadi, semasa kita belum tidur lelap, belajarlah pejamkan mata. Untuk melakukan japa mantra. Untuk menghapus memori, memotong sifat tamas sebagai pengikat Sang Yang Atma supaya kembali sembuh, kembali sehat, kembali bugar. Jadi saudara sekalian, mungkin sebegini dulu saya berbagi cerita, berbagi wawasan. Semoga bermanfaat. Nah, saya sebagai manusia biasa tentu saja dalam menyampaikan cerita-cerita ini ya banyak kekurangannya dalam segala hal ya, karena memang hidup ini tidak sempurna kan kayak begitu. Di akhir cerita saya ucapkan Pramad Shanti. Om Santi 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 Om.